Ya, analisa santuy kembali mengudara bersama gua Felix hari ini. Di video kali ini gua akan membahas lagi, ini udah lama banget ya, yaitu tentang seputar Piala Ciki atau piala-piala domestik yang ada di Eropa. Kali ini ada 3, itu KNVB Beker itu Piala Belanda, Copa del Rey itu Piala Spanyol, dan ya, Raja Spanyol, dan Coppa Italia pasti Piala Italia. Nah, matchnya akan dimulai midweek ini sebenarnya berbarengan sama match di liga-liga mola, Bundesliga sama IPL. Cuman gue nggak mau bahas yang Bundesliga sama IPL karena uh, pasti udah banyak lah yang ngebahas platform-platformnya kayak Spieltag, Coach Justin atau Bung Binder pasti udah ngebahas-bahas semua. Even duo komedi Medan Poros Halang juga udah ngebahas itu. Um, Sekarang kita bakal bahas ini. Kan VB Beker, Coppa del Rey, dan Coppa Italia. Kenapa gue mau ngebahas ini? Karena ini bisa dibilang trofi yang mungkin kelas sekian tapi punya nilai penting, esensi penting untuk tim-tim yang terlibat. Ada beberapa pertandingan, kita mulai pada saat hari um, Selasa malam waktu Eropa, waktu Belanda jam 3 itu nanti ada Nacht Breda lawan timnya Bagus Kavi Utrecht. Terus juga hari Rabu Eropa giliran Twente lawan Feyenoord jam 12 malam. Terus disusul sejam kemudian ada Androt X lawan Sevilla. Sebentar gue lihat dulu. Untuk Androt X itu dia tim dari divisinya itu adalah sebentar. Posisi klub ini ada di C. Andrax. Itu dia bermain di divisi Segunda RFF, Segunda Division Grup 3. Dia mainnya di Segunda Division Grup 3, lawannya Sevilla jam 1, lalu kemudian ada Fiorentina tim Serie B Benevento jam 3. Sama ada Ajax Barendrecht itu dari tim Tweede divisi itu divisi bawahnya Liga Belanda itu jam 3. Lalu hari Kamis terakhir itu ada Arentero itu dari lawan Valencia. Arentero itu dari tim divisi 3 Segunda RFF grup 1 lawan Valencia jam 1, lalu disusul jam 3 ada Sampdoria lawan Torino. Memang di babak ini bisa dibilang belum banyak tim besar yang muncul. Paling ya kalau di Belanda udah dari Grotsdry, yaitu 3 tim besarnya itu PSV, Ajax, Feyenoord plus Utrecht. Lalu kemudian Serie A paling masih klub-klub mediocre sama La Liga juga. Sekarang kalau melihat jadwal ini, gua secara pribadi ya, gua akan lihat turnamen ini kan semua turnamen yang pasti ada kejutan. Ada raksasa mungkin terbunuh. Jadi gue bilang yang akan sengit dari semua pertandingan ini adalah Twente Feyenoord, kemudian Nah Utrecht, sama satu lagi PSV Fortuna dan 3 di hari Rabu malamnya. PSV Fortuna Sittard. Itu gue bilang ini 3 tricky karena yang dihadapi sama-sama tim yang nggak jauh beda. Kalau Nak Breda kalau masih baru degradasi musim lalu, secara kekuatan juga bisa dibilang masih bisa ngimbangin tim sekelas Utrecht. Sementara di Coppa Italia Sampdoria Torino sama Fiorentina Benevento. Benevento juga baru terjun ke Serie B musim lalu, lagi berbenah juga sepertinya, dan lawannya juga Fiorentina. Ini juga lumayan tricky. Sampdoria Torino gue bilang ini juga salah satu match paling tricky juga karena kalau ngeliat tren negatif dari timnya Audero Mulyadi ini nggak terlalu bagus, tapi sebaliknya Torino juga udah mulai mengalami beberapa peningkatan sedikit di bawah, untuknya paling nggak bisa menjauhi zona degradasi. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan match ini, tetap gue bilang Utrecht, The Grotsdry, Feyenoord, PSV, Ajax, lalu Sampdoria, Fiorentina, Valencia, dan Sevilla, semua tim ini gue bilang bisa lolos.
Tapi ingat, balik lagi, ini turnamen banyak kejutannya. Turnamen Piala Ciki kayak gini banyak kejutannya. Kenapa gue bilang semua ini lolos? Secara kekuatan kita tahu The Grootzdry, Feyenoord, PSV, Ajax itu udah nggak terbendung di level sepak bola Belanda. Makanya gue bilang mereka pasti gampang lah untuk lolos di kompetisi Ciki kayak gini. Lalu untuk Utrecht juga secara sejarah juga nggak main-main. Mereka sebenarnya butuh sih, butuh trofi ini, nanti gue jelasin. Terus Sevilla juga, udah Grotsdry, Sevilla itu mungkin udah pasti lolos karena mereka tim papan atas lah ya, udah tim papan atas di liganya masing-masing, Belanda sama Spanyol. Tapi memang harus sedikit hati-hati, tadi gue bilang soal tricky matchnya ini. Kalau Valencia, Fiorentina, Sampdoria, gue bilang emang di sini mereka bisa banget lolos karena um, penting buat mereka. Kenapa gue bilang penting? Karena buat lebih ke mengangkat moral juga. Seperti yang kita tahu mereka juga dalam posisi yang nggak terlalu bagus. Fiorentina yang sekarang pun lagi di posisi atas 10 besar pun masih lumayan angin-anginan di bawah Vincenzo Italiano. Belum lagi isu Dusan Vlahovic yang bakalan cabut ke klub yang lebih besar di Januari atau di musim panas tahun depan. Itu makin mempengaruhi situasi Fiorentina juga. Lalu kalau Valencia, sebapuk-bapuknya Valencia musim ini bersama Bordalas, mereka tuh pasti akan punya eagerness yang lebih tinggi saat di Copa del Rey, mengingat sekarang mereka udah agak menjauh dari 10 besar, yang which is peluang terakhir masuk ke dua opsi kompetisi, yaitu Europa League dan Conference League. Jadi cara terakhir untuk masuk Eropa adalah ya harus menang Copa del Rey, ini benar-benar bertarung habis-habisan. Dan kita ingat, sejarah mencatat di Piala Ciki kayak gini 2 musim terakhir, khususnya klub sebesar Madrid, Barcelona, baru Madrid, khususnya Madrid, Munchen itu, apalagi Munchen baru kemarin out dari DFB Pokal gara kalah sama Mönchengladbach telak 5-0. Terus Madrid, klub kayak gini tuh biasanya akan meremehkan kompetisi kayak gini dan lebih memprioritaskan Liga sama Eropa. Jadi gue bilang Valencia, Sampdoria, Fiorentina ini klub yang punya kewajiban, sama Utrecht, ini klub-klub yang punya kewajiban moral tinggi untuk menang. Selain mengangkat mentalitas timnya, juga bisa memberi peluang mereka untuk tampil di Liga Europa ya, Europa League musim depan dengan memenangkan turnamen Piala Ciki ini. Sedangkan kalau buat The Grootzdry, terus juga ya Feyenoord, PSV, Ajax, Sevilla, menang itu cuma formalitas karena saat ini mereka juga lagi di papan atas. Mereka bisa lolos lewat jalur liga. Jadi nggak perlu soal menang Piala Ciki jauh tuh, gue bilang bukan prioritas mereka juga. Itu aja sih kalau pembahasan dari gue tentang Piala Ciki ini. Hopefully benar-benar bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share. Di next nanti gue bakal bahas tentang hasil drawing kompetisi Eropa dan seperti apa nih Spurs Rene jadinya, karena mereka kan partainya ditunda gara-gara COVID. Hasilnya bakal seperti apa keputusannya, jadi kita lihat nanti. Oke, thanks for watching, ciao.